Selamat datang di channel Manisit. Bayangkan suatu pagi kamu bangun, membuka ponsel dan membaca berita. Jutaan pekerjaan di seluruh dunia lenyap hanya dalam hitungan tahun karena kecerdasan buatan. Pekerjaan yang dulu dianggap aman, kini bisa digantikan oleh algoritma dan mesin pintar. Pertanyaannya sederhana, namun menakutkan. Apakah pekerjaanmu termasuk di dalamnya? Inilah realitas baru yang sedang kita hadapi di era revolusi teknologi paling cepat dalam sejarah manusia. Kehadiran AI membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia memberi efisiensi, kecepatan, dan kemampuan yang melampaui manusia. Di sisi lain, ia juga menghadirkan ketidakpastian, terutama dalam dunia kerja. Sejarah mencatat bahwa setiap revolusi industri selalu menyingkirkan jenis pekerjaan lama, tapi sekaligus melahirkan jenis pekerjaan baru. Bedanya, kali ini kecepatannya luar biasa. Kalau dulu butuh puluhan tahun agar mesin menggantikan tenaga manusia, kini cukup hitungan bulan, bahkan minggu, untuk melihat dampaknya. Ambil contoh sederhana. Di sebuah restoran cepat saji di Amerika, kasir manusia kini perlahan digantikan oleh mesin kasir otomatis dengan layar sentuh. Di bandara, check-in dilakukan lewat kios digital, tanpa harus bertemu petugas. Bahkan di toko-toko retail besar, self-checkout menggantikan barisan kasir tradisional. Pekerjaan yang dulunya menjadi pintu masuk banyak orang ke dunia kerja, sekarang mulai lenyap karena AI dan otomatisasi. Bayangkan kalau pola ini terus berlanjut di berbagai sektor. Pekerjaan administrasi, data entry, dan call center adalah contoh nyata yang sangat terancam. AI punya kelebihan dalam membaca pola, mengolah tadat, dan merespons pertanyaan berulang dengan konsistensi yang tak bisa ditandingi manusia. Chatbot yang terus berkembang bisa melayani ribuan pelanggan sekaligus, tanpa lelah, tanpa gaji bulanan, tanpa cuti. Perusahaan-perusahaan besar tentu tergoda untuk memangkas biaya tenaga kerja dan menggantinya dengan sistem seperti ini. Dari sisi bisnis, langkah ini masuk akal. Tapi dari sisi pekerja, ini ancaman nyata. Namun, jangan buru-buru panik. Tidak semua profesi bisa digantikan oleh AI. Ada dimensi yang tidak dimiliki mesin, yaitu empati, kreativitas mendalam, intuisi, serta kemampuan membangun hubungan manusiawi. Profesi seperti guru, psikolog, negosiator, atau perawat masih sangat bergantung pada sentuhan manusia. Bahkan di era penuh teknologi, orang masih ingin berbicara dengan dokter yang memahami kekhawatiran mereka, bukan hanya robot yang memberikan diagnosis dingin. Disinilah letak peluang kita sebagai manusia untuk tetap relevan. Selain itu, AI justru membuka lapangan kerja baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Pekerjaan seperti prompt engineer, data labeler, AI ethicist, hingga analis algoritma menjadi profesi masa depan. Banyak orang mungkin belum pernah mendengar istilah-istilah ini 5 tahun lalu, tapi sekarang perusahaan besar berlomba mencari talenta di bidang tersebut. Dunia kerja berubah, tapi tidak berarti hilang. Yang berubah adalah bentuk dan keterampilan yang dibutuhkan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa bertahan, bahkan berkembang di tengah badai perubahan ini? Jawabannya ada pada keterampilan baru. Orang-orang yang bisa menguasai teknologi, memahami cara kerja AI, dan menggunakannya sebagai alat bantu justru akan unggul. Alih-alih merasa terancam, mereka menjadikan AI sebagai rekan kerja. Misalnya, seorang penulis konten yang menggunakan AI untuk riset cepat, tapi tetap menambahkan sentuhan manusia dalam ide dan gaya bahasa. Atau seorang desainer grafis yang memanfaatkan AI untuk menghasilkan variasi desain, tapi tetap mengontrol hasil akhirnya dengan kreativitas khas manusia. Di sisi lain, ada pula keterampilan yang dikenal sebagai soft skill. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dengan mudah diprogram ke dalam mesin. Kemampuan berkomunikasi, memimpin tim, memecahkan konflik, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan cepat. Dunia kerja masa depan akan semakin menghargai orang yang bisa memadukan teknologi dengan sisi kemanusiaannya. Sebab AI bisa mengeksekusi tugas,
tapi manusia yang menentukan arah. Mari kita lihat beberapa sektor secara lebih spesifik. Di dunia transportasi, profesi supir sedang menghadapi ancaman besar. Mobil otonom sudah diuji coba di banyak negara. Bayangkan truk yang bisa mengantarkan barang ribuan kilometer tanpa istirahat. Profesi supir truk yang di Amerika saja jumlahnya jutaan bisa lenyap perlahan. Namun di sisi lain, pekerjaan baru muncul untuk mengawasi, memelihara, dan memperbaiki sistem kendaraan otonom tersebut. Di sektor keuangan, analis tradisional yang hanya mengandalkan perhitungan manual sudah tergantikan oleh algoritma trading dan software prediksi. Tapi, konsultan keuangan dengan kepekaan sosial masih dibutuhkan. Investor tetap ingin berbicara dengan manusia ketika membahas tujuan hidup, bukan sekadar mendengar grafik tanpa emosi. Jadi meskipun peran teknis banyak bergeser ke AI, dimensi konsultasi manusiawi tetap bertahan. Sektor kesehatan juga menarik. AI sudah bisa membaca hasil röntgen lebih cepat dan akurat dibanding dokter radiologi. Tapi apakah itu berarti dokter tidak lagi dibutuhkan? Tidak. AI hanya membantu mempercepat diagnosis. Dokter tetap punya peran penting dalam memberikan penjelasan, empati, dan keputusan yang menyeluruh. Justru mereka yang mau memanfaatkan AI sebagai asisten digital akan menjadi dokter masa depan yang jauh lebih efektif. Lalu, bagaimana dengan dunia pendidikan? Banyak yang khawatir guru akan tergantikan oleh aplikasi belajar pintar. Faktanya, AI memang bisa menjelaskan materi, memberi latihan, bahkan menilai ujian. Tapi AI tidak bisa menggantikan peran seorang guru yang menginspirasi, membangun karakter, dan menjadi teladan. Jadi, profesi guru mungkin tidak hilang, tapi cara mereka mengajar harus beradaptasi. Guru yang menggunakan AI untuk memperkaya materi akan jauh lebih unggul dibanding guru yang menolaknya. Fenomena ini membawa kita pada kesimpulan penting. Pekerjaan bukan sekadar soal tugas, tapi juga soal makna dan relasi. AI memang bisa menggantikan fungsi, tapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia. Dunia kerja masa depan bukanlah tentang manusia melawan mesin, melainkan manusia yang bekerja bersama mesin. Mereka yang bertahan adalah mereka yang mau belajar, berubah, dan memanfaatkan teknologi. Namun, realitanya tidak semua orang bisa beradaptasi dengan cepat. Disinilah tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Apakah sistem pendidikan kita siap melatih keterampilan yang relevan dengan era AI? Apakah program pelatihan kerja tersedia bagi pekerja yang posisinya terancam? Apakah kita hanya membiarkan jutaan orang kehilangan pekerjaan atau menyiapkan jaring pengaman sosial? Pertanyaan ini penting dijawab sekarang, bukan nanti. Untuk kamu pribadi, ada beberapa langkah praktis. Pertama, kenali posisi pekerjaanmu. Apakah termasuk yang mudah digantikan AI atau justru aman karena butuh sentuhan manusia? Kedua, jangan berhenti belajar. Ikuti kursus, baca buku, eksplorasi teknologi terbaru. Dunia berubah cepat dan pengetahuan adalah pelindung terbaikmu. Ketiga, latih keterampilan manusiawi. Komunikasi, kreativitas, kepemimpinan, hal-hal ini akan semakin bernilai. Keempat, jangan takut pada AI. Jadikan ia alat bantu, bukan lawan. Mereka yang bisa memanfaatkan AI akan jauh lebih unggul dibanding mereka yang menghindarinya. Pada akhirnya, kita sedang memasuki era baru yang belum pernah ada sebelumnya. Rasa cemas itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita lumpuh. Ingatlah bahwa setiap revolusi industri selalu menyingkirkan sebagian pekerjaan lama, namun juga membuka pintu bagi pekerjaan baru. Bedanya, kali ini perubahan datang lebih cepat. Jika kita siap, justru peluangnya lebih besar. Jadi apakah pekerjaanmu selamat? Jawabannya ada di tanganmu sendiri. Jika kamu mau beradaptasi, belajar, dan menjadikan AI sebagai partner, maka masa depanmu tidak hanya aman, tapi juga penuh potensi. Tapi kalau kamu diam di tempat, menolak berubah, dan merasa nyaman dengan cara lama, maka risiko itu nyata. Dunia tidak akan menunggu. AI tidak akan melambat. Yang bisa kita lakukan adalah bergerak lebih cepat dari perubahan itu sendiri. Masa depan kerja bukan tentang menggantikan manusia,
tapi tentang menemukan peran baru bagi manusia. Dan satu hal yang pasti, mesin mungkin bisa meniru banyak hal, tapi ia tidak bisa menggantikan rasa ingin tahu, imajinasi, dan jiwa manusia. Selama kita menjaga itu, pekerjaan kita akan selalu punya tempat di dunia yang semakin dikuasai teknologi. Nah, sekarang aku mau balik tanya ke kamu. Menurutmu, pekerjaanmu termasuk yang aman dari gempuran AI atau justru masuk kategori yang terancam hilang? Tulis pendapatmu di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu yang juga khawatir soal masa depan kerja, dan tentu saja subscribe channel Money Seed. Karena di sini kita akan terus kupas strategi cerdas buat menghadapi perubahan zaman biar keuangan dan karirmu tetap aman. Sampai ketemu di video berikutnya.